Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat pagi. Kita sunmori pagi ini ke suatu tempat di Lombok Barat tentunya. Nah sekarang masih kita di Kota Praia. Kurang lebih perjalanan dari sini hampir 1 jam lebih ya. Kita akan melihat salah satu fasilitas penunjang dari untuk gelaran MotoGP dan WSBK di Mandalika. Yuk kita cek lokasinya langsung gimana sekarang progresnya. Kita sekarang udah di GMS atau Giri Menang Square alias Bundaran Gelung ya. Kita lanjut ke arah kiri sini. Di Rotari kita ambil jalur kiri. Oke guys, kita sudah nyampe nih sekarang di Gilimas Terminal ya. Gilimas Terminal di Pelabuhan Gilimas di sebelah kiri saya. Nah, di sini merupakan pelabuhan kapal pesiar. Ya, kita akan langsung aja melihat ke dalam dan kamera udara seperti apa. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga melakukan kunjungan ke Lombok untuk salah satu tujuannya mengecek kesiapan operasional dermaga dan terminal penumpang di Gilimas. Ya, dengan adanya dermaga dan terminal Gilimas yang dibangun oleh PT Pelabuhan Indonesia 3 atau Persero ini akan mempermudah wisatawan dari jalur laut yang hendak berlabuh ke Lombok karena tidak perlu lagi berpindah menggunakan skoci. Ya, diharapkan hal ini mampu meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara di kawasan Lombok dan sekitarnya. Hal ini juga turut menyukseskan rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus Mandalika. Jadi Menhub juga mengapresiasi berbagai pihak yang turut serta mensukseskan pembangunan terminal Gilimas walaupun di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Ya, selama masa uji coba operasional sudah ada kapal pesiar yang masuk dan bersandar di dermaga dan terminal Gilimas dimulai pada 5 November 2019 lalu. Ya, misalnya kapal pesiar Sun Princess yang bersandar di Pelabuhan Gilimas dengan membawa wisatawan mancanegara sebanyak hampir 2.000 orang dan hampir 1.000 kru. Total sudah sebanyak 12 kapal pesiar yang masuk dengan rincian 6 kapal pada tahun lalu dan 6 kapal. Ya, sejauh ini kapal pesiar terpanjang yang sudah masuk adalah sepanjang 261 meter namun dengan panjang dermaga 440 meter persegi. Maka dermaga Gilimas dapat menerima kapal hingga panjang di atas 300 meter. Ya, groundbreaking pembangunan terminal Gilimas dilakukan pada 22 Desember 2016 dan terminal penumpang Gilimas memiliki panjang dermaga 440 meter persegi serta memiliki bangunan 2 lantai dengan total luas lantai 1 yaitu 12.300 meter persegi. Kemudian lantai 2 yakni 2.000 meter persegi. Jadi terminal Gilimas juga diprediksi mampu menampung penumpang hingga 1.500 orang. Dan terminal Gilimas juga dilengkapi dengan area kedatangan, area keberangkatan, kantor bersama kegiatan ke pelabuhan dan toilet hingga ruang laktasi. Nah, untuk luas lahan yang sudah dibebaskan sebesar 56 hektar ditambah dengan lahan reklamasi 10 hektar sehingga total 66 hektar. Dan inilah pelabuhan Lembar. Selamat datang di pelabuhan Lembar, penyeberangan Lembar ya. Nah, buat teman-teman yang dari Bali ke arah Lombok nantinya
bersandar di sini atau nyebrang lewat sini. Dari Surabaya juga akan ke sini. Oh, enggak bisa muter Pak ya? Muter. Mungkin yang penasaran mau lihat bagaimana suasana dari kamera udara, kita terbangin kamera udara ya. Kita cari lokasi untuk take off dulu kamera udaranya. Nah, jadi guys, untuk penonton WSBK dari Lembar nanti menuju Mandalika itu akan disiapkan sebuah angkutan yang gratis gitu. Jadi berhubungan dengan kunjungan Pak Menteri atau Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi turun langsung mengecek kondisi Pelabuhan Lembar kemarin sebagai daerah penyangga yang akan menyambut para penonton WSBK yang akan datang melalui jalur laut, dan ini dipastikan kesiapan dengan dukungan Dirjen Perhubungan Darat untuk menyiapkan moda transportasi. Kemudian juga manajemen rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan. Nah, inilah yang disiapkan, dan segala persiapan dan dukungan harus dilakukan dengan matang. Bahkan dalam hal ini pergerakan masyarakat dari zona 3 yakni kawasan penyangga seperti Pelabuhan Lembar kemudian menuju ke zona 2 daerah yang mendekati KEK Mandalika turut menjadi atensi yang masuk dalam prioritas. Nah, sebagai angkutan utamanya, titik-titik transportasi yang ada di zona 3 akan diangkut dengan angkutan umum. Bahkan sudah dikoordinasikan dengan Direktur Angkutan untuk dapat menerapkan pola menggunakan skema yang sudah disiapkan atau yang disebut subsidi. Nah, skemanya nanti misalnya disiapkan penugasan kepada Damri sehingga masyarakat dari Lembar atau dari sini ya sampai ke zona 2 itu tidak harus berbayar, dan sudah dihitung tidak begitu besar ya, paling tidak 3 miliar rupiah karena 5 hari pelayanan. Jadi pihaknya berencana memberikan penugasan kepada Damri untuk melanjutkan skema tersebut. Kemudian bus yang akan digunakan akan disiapkan oleh organisasi angkutan darat maksud saya, atau Organda, dan skema sama pun rencananya akan diterapkan selama penyelenggaraan MotoGP nanti. Nah, tidak hanya membahas skema pengangkutan penonton menuju Mandalika, pihaknya juga turut menyampaikan perlu adanya perbaikan gedung terminal yang ada di pelabuhan penyeberangan penumpang, terutama di Lembar, supaya bisa lebih menonjolkan estetika. Nah, aspek estetika ini yang ada di dermaga akan diperbaiki, minimal pengunjung dari luar menuju Lembar bisa merasakan atmosfer yang berbeda. Bahkan Indonesia sekarang sudah baik aspek pelayanan dan keselamatan menggunakan kapal. Adapun keterangan dari General Manager PT ASDP Lembar M. Yasin menyebut dalam skema subsidi yang rencananya akan diterapkan oleh Kemenhub itu, nantinya penumpang yang datang melalui Lembar tidak akan bisa menggunakan kendaraan pribadinya langsung menuju lokasi WSBK, akan tetapi mereka akan diangkut menggunakan bis yang sudah disiapkan. Nah, seperti itu telah disampaikan, dan nanti dari Lembar menuju lokasi disiapkan bis gratis yang sudah dikoordinasikan oleh Organda, dan mobilnya nanti bisa parkir di Lembar dan mereka akan diangkut. Nah, kapal yang beroperasi di pelabuhan penyeberangan penumpang Lembar masih cukup memadai, di mana terdapat sekitar 25 armada. Jadi kalau sisi kapasitas dan pengaturan pola operasionalnya insya Allah memadai, walaupun nanti ada persentase kenaikan yang besar. Dan tidak hanya itu,
ASDP dalam hal ini akan berbenah terutama terkait dengan keindahan dan kerapian, terlebih masih adanya kawasan yang kumuh pada jalur masuk menuju areal pelabuhan yang dirasa masih perlu ditata. Nah, di pintu masuk ini kan ada perumahan di sebelah timur yang sempit ini akan kumuh kelihatannya dan seperti bukan mau masuk ke pelabuhan, dan itu akan dilebarkan supaya terlihat pelabuhan ini bagus dari gerbang utamanya. Untuk mengoptimalisasi dukungan dan kemanfaatan daerah dalam penyelenggaraan event World Superbike WSBK 2021 dan gelaran MotoGP di 2022 nanti, Pemprov NTB terus berbenah menyiapkan semua sektor pendukung demi kelancaran gelaran bergengsi dunia tersebut. Ya, persiapan tidak lain yaitu transportasi darat, laut, dan udara juga sudah terlihat progres yang jelas sehingga dapat dirampungkan persiapannya, dan begitu juga dukungan sarana dan prasarana seperti pelabuhan, bandara, penginapan, rumah sakit, dan persoalan lingkungan, infrastruktur jalan maupun keamanan termasuk kesiapan daerah, kabupaten, kota dalam menyambut gelaran ini. Dan di samping itu, penyerapan vaksinasi bagi pelaku pariwisata dan masyarakat di lingkar Mandalika juga harus mencapai 50-70%.